teman-teman semua, bapak-bapak dosen, selamat sore untuk kita semua. Oke teman-teman, jadi ini terima kasih banyak sudah bisa kita masak bakar batu bersama. Ini salah satu makanan masakan khas dari Papua, tapi tidak seluruh Papua. Ini dari Papua bagian pegunungan, mungkin dari Papua Tengah sama Papua Pegunungan. Ada lagi teman-teman dari Papua lain yang cara khas masaknya yang berbeda juga. Mungkin ada kesempatan lagi kita bisa masak lagi, kita bisa ditiru lagi di sini. Tapi kalau masak bakar batu seperti ini nih, khusus dari Papua Pegunungan sama Papua Tengah. Mungkin ini kita proses bakar batunya, kita bakar batu. Setelah siapkan batu, kita bikin susunan batunya, terus kita panasin batu dulu melalui bakar api. Setelah itu kita bikin kolam, lubang kolam. Setelah itu kita cari alang-alang untuk dialas di bawah, ada daun-daun sedikit. Terus batunya itu kita diangkat, kasih masuk di dalam kolamnya yang kita sudah alas alang-alangnya. Setelah itu kita kasih turun makanan seperti singkong yang ada di depan ini, singkong, ubi, dan juga ada jagung, terus ada sayur, terus ada ayam yang kita sudah tadi masak. Mungkin ada daging-daging yang lain kalau mau masak lagi bisa, dan bisa langsung pakai bumbu yang sudah kita siapkan juga. Seperti itu proses dari bakar batu ini dari awal sampai proses seperti matang seperti ini. Dan sekarang untuk bapak-bapak dosen untuk mau makan, teman-teman semua mungkin bisa rasakan seperti apa masakan khas dari Papua bakar batu ini. Terima kasih. Mungkin itu aja penjelasan terkait bakar batu. Terima kasih banyak. Saya mau tanya, mungkin juga ini mewakili yang lain atau mungkin nanti kalaupun ada yang tanya silakan. Apakah ini soal kematangan? Jadi kalau lihat ubinya, singkongnya itu buat saya masih keras. Tapi memang ini yang biasa teman-teman Papua selesai kalau masak ini sudah cukup matang. Artinya ini bisa dimakan. Seperti apa untuk kematangan? Iya, ini sebetulnya ini sudah matang. Kita tinggal makan aja nih, Bapak. Ini sebetulnya sudah matang karena kita sudah taruh batu tadi. Jadi kita tunggu tadi itu sekitar 1 jam ya, setengah jam ada. Jadi ini sudah matang sekali, kita tinggal makan. Jadi nanti kita tes mungkin ukuran kematangan dari teman-teman Papua ini seperti ini. Bisa jadi rujukan kita untuk melihat bahwasanya untuk masak singkong nggak perlu sampai benyek-benyek banget gitu ya, tapi seperti ini pun masih cukup dan bisa kita makan. Nah nanti kita coba. Dan ada yang lain lagi, tadi di kelas kita diskusi bahwa rupanya makanan-makanan di Papua, Ibu Mai cerita lebih natural, lebih sedikit bumbu begitu ya. Dan ini rasa asli makanan masih kita bisa telusuri, bisa kita identifikasi, bisa kita rasakan ketimbang dengan yang bumbu-bumbu. Bagaimana tentang itu? Sebetulnya kalau tadi kita sudah siapkan bumbu, bumbunya biasanya ya seperti biasa bumbu pada umumnya. Mungkin dari bumbu rica, bawang putih, bawang merah, dan roiko dan lain sebagainya. Dia punya rombongan-rombongan seperti itu. Nah itu mungkin kalau dari awalnya kita sudah siapkan itu tadi sudah sebelum kita tutup, kita sudah campur di sana, tinggal buka itu tinggal kita makan itu sudah ada, dia sudah sudah rasa begitu. Mungkin ini baru pertama kali yang dilakukan oleh di Unpad di FISIP, khususnya dari jurusan antropologi ya. Dari antropologi, kebetulan di sini adik-adik mahasiswa dari mahasiswa Papua yang ada di Unpad ini
di seluruh fakultas yang ada di Unpad ini banyak. Mungkin ke depan mungkin bisa lebih ini lagi kita kompak dengan seluruh mahasiswa yang ada di Papua, dari Papua yang ada di Unpad ini kita bisa masak seperti yang aslinya lagi begitu. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan atau yang diketahui, silakan. Ada? Puan terkait dengan bagaimana proses ini dilakukan. Laki-laki mengerjakan memanaskan batu, perempuan menyiapkan sayuran, makanan sebelum itu masuk ke dalam sana. Oke. Anak-anak bagaimana? Anak-anak juga biasa ikut bakar batu? Ya, kalau anak-anak biasanya batu untuk angkat batu dan lain-lainnya. Nah, yang lain lagi saya nggak tahu. Kalau di Papua, kalau hujan gimana kita mau bakar batu? Kalau lagi banyak hujan? Ya, kalau di sana biasanya kalau hujan kita kalau zaman dulu itu karena memang kalau hujan karena waktu zaman dulu ada tendanya, jadi mereka kalau udah terlanjut bakar batu apinya udah menyala, mereka tetap dijalankan aja. Jalankan udah ditutup, kalau udah ditutup aman. Kalau dia tidak akan masuk hujan juga, nggak akan masuk dalam kolam itu untuk membasahi makanannya. Iya, nggak ada terendam nanti, aman. Caranya kayak temen-temen gimana? Itu biasanya kalau udah ada kolam kayak gitu, kita antisipasi untuk bersihkan di pinggir-pinggirnya setelah tutup. Iya, diputar saluran supaya airnya nggak masuk ke dalam masakan, dia nanti akan menggeser ke tempat lain gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya sedikit lain begitu ya. Saya nggak tahu, pertanyaan saya hanya keluar nggak terstruktur baik gitu, tapi mudah-mudahan ya bisa memandu dan memberikan penjelasan pada Anda bagaimana sebenarnya proses ini. Nanti tinggal kita rasakan seperti apa rasanya, matangnya dan segala macamnya, dan Anda akan menentukan atau akan merasakan itu nanti begitu ya. Ya, Om Seto lagi potong-potong, mudah-mudahan ya belum lama lagi. Ini